Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kita pasti sudah kenal dengan istilah jimat. Dalam bahasa Jawa, jimat itu adalah barang siji yang dirumat atau barang siji yang dianggap keramat. Sesuatu barang yang dianggap keramat bisa memberikan daya linui. Bentuknya bisa keris, bisa cincin, bisa kalung, bisa gelang, dan bisa terbuat dari besi, kayu, atau apapun juga. Ya. Sekali lagi, jimat dianggap bisa memberikan daya linui dan bisa memberikan penglaris, dagangan menjadi laris, cepat cari jodoh, dan macam-macam. Punya kekebalan tertentu karena kita punya jimat. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah sebenarnya di bawah sadar manusia sering menyukai hal-hal yang bersifat jimat. Dan jimat ini bisa berkembang menjadi sebuah situs atau tempat tertentu, seperti makam orang yang berpengaruh waktu itu, orang sakti yang dianggap punya kesaktian tertentu, makamnya disembah, ya. Atau pohon besar yang dianggap angker, ya. Atau banyak sekali. Semua hal ini membuat manusia seringkali dan cenderung melupakan Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang sumber daya linui, atau Sang sumber penolong dan penyelamat kehidupan ini. Kecenderungan manusia ini, sadar atau tidak sadar, seringkali juga menggoda kita, seringkali juga menjadi kecenderungan kita. Untuk itu waspadalah. Adakah di sekitar hidup kita ada jimat-jimat tertentu yang kita anggap itu sumber penyembuh dan sumber penyelamat hidup kita? Mari kita belajar dari sebuah sejarah bangsa Israel. Ternyata bangsa pilihan Tuhan juga pernah jatuh menganggap situs tertentu, barang tertentu sebagai jimat. Mari kita membaca di Bilangan 21 ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangkut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi Musa membuat ular tembaga, itu pun diinstruksikan oleh Tuhan dengan satu instruksi yang jelas. Barang siapa melihat ular tembaga itu, dia akan selamat. Selamat dari apa? Pagutan ular-ular. Waktu itu Allah menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan banyak ular, sehingga banyak bangsa Israel yang mati, dan akhirnya mereka berseru pada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya, buatlah ular tembaga. Siapa saja yang melihat ular tembaga itu, dia akan selamat, tidak mati dipagut ular. Dari sini sebenarnya bangsa Israel udah sadar bahwa sumber pertolongan itu adalah Allah. Sumber daya lindungi sehingga mereka tidak mempan digigit atau dipagut ular itu adalah Allah. Tetapi rupa-rupanya situs ini, ular tembaga ini dijadikan jimat dan dikeramatkan tempat itu. Dan baru pada zaman raja-raja, tepatnya pada Raja Hizkia, baru ular tembaga ini dihancurkan. Saudara bisa membaca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja 18 ayat ke-4 maksud saya. Di situ Hizkia menghancurkan ular tembaga ini yang sampai saat Hizkia ada dijadikan tempat yang keramat, dan bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran di situ, dan Allah tidak suka. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita terjebak percaya pada media, dan media itu sering memalingkan kita sadar atau tidak sadar pada sumber pertolongan yang sebenarnya. Cenderung kita percaya pada media atau jimat itu, dan kita lupa bahwa sumber pertolongan dan keselamatan kita hanyalah Tuhan, Sang Khalik semesta ini, yang menciptakan sekalian isi dunia ini, termasuk yang dianggap jimat, termasuk yang dianggap situs-situs dan tempat-tempat keramat. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa yang menolong kita, yang menyembuhkan kita, yang memberi jalan keluar, yang melimpahkan rezeki dan nafkah dalam hidup kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah Sang Khalik.
dan dia bisa memakai segala media untuk menolong dan memberkati saudara dan memberkati saya. Kiranya hal ini boleh menguatkan kita dan kita tetap percaya kepada Allah Sang Khalik semesta. Tuhan memberkati.